Alhamdulillah, alhamdulillah, alaihi ni'matillah, alhamdulillah, wal khair, wa saru bima syiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah uti biha umri, la ilaha illallah ahlu biya wadi, la ilaha illallah ahlu biya gomri, la ilaha illallah qabla kulla sayh, la ilaha illallah ba'da kulla sayh, la ilaha illallah baqna rubukna kana kulla sayh. La ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illallah mintal jannah babuhu Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahul babi rahmanillahi adada ma fi ilmillah salatan wa salamin daimain bi mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad darul anwar wa sirri asrar wa tibi abyar wa mutahil babi yasar Sayyidina Muhammadin Muqtar wa ala alihi wa sahbihi ahyar wa alimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi al-Goyim bil-hukulillah mitukatillah abdullah ta'ala min al-amin kubul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, khususnya jamaah Kampung Sindang ya. Kampung Sindang di rumah kediaman daripada Haji Oding ataupun kediaman tasakuran rumah daripada orang tuanya, istrinya Hasanah ataupun suaminya bernama Al-Mukarram Bukron ya, yang keluarga besar beliau insya Allah sehat walafiat panjang umur. Amin. Keluarganya daripada Al-Mukarram Bukron sama Hasanah, benar ya? Insya Allah sehat walafiat dan panjang umur. Amin. Dan antum semuanya warga masyarakat Sindang ataupun pemain ataupun yang datang yang hadir, para tetangganya, RT-nya, RW-nya, lurahnya semuanya insya Allah sehat walafiat panjang umur ya. Dan tidak lupa juga pada guru kita bersama Hinakira Pak Ustadz Habali yang sedang megang kameramen, kita doakan beliau sehat walafiat panjang umur. Amin. Ustadz Rama juga, Mukarram Safri juga biar sehat walafiat. Dan ustadz-ustadz yang ada di sini juga, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para guru-guru, insya Allah sehat walafiat dan panjang umur ya. Buat orang tua kita Haji Oding, sehat juga walafiat panjang umur. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, subhanallah di hari ini kita masih bisa duduk, masih bisa memandang min Ahlul Bait keluarga Nabi, masih bisa memandang juriya Rasulullah, masih memandang para alim ulama, para kiai, para asatidz ya, masih bisa memandang kita duduk sini sama para guru-guru. Mudah-mudahan pandangan kita ini di sini selalu dihalalkan sampai akhir hayatnya ya. Siapa di dunianya yang selalu memandang hamba-hamba pilihan Allah, kekasih Allah, insya Allah kita akan dihalalkan untuk memandang junjungan baginda Rasulullah. Habibuna Muhammad katakan dalam hadis, nadara Ali Muhammad ibadah. Lihat keluarga Nabi Muhammad ibadah. Nadara jami Ali Muhammad ibadah. Lihat semua keluarga Nabi Muhammad ibadah. Baru pandangan doang ibadah. Apalagi antum bersafar, berselamat, kita duduk bareng-bareng, subhanallah. Tuh, ibadahnya udah dapat dah dunia dan akhirat ya. Sampai katakan Habibuna Muhammad katakan, Hubbi Ali Muhammad yauma khaira min ibadi sana. Mencintai Nabi, keluarga Nabi ataupun itra turunan Nabi Muhammad SAW satu hari saja lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Hubbi Ali Muhammad yauma khaira min ibadi sana. Mencintai keluarga Nabi Muhammad 1 hari saja lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Dan di situ sambungan lagi ayat hadis Nabi, man mata alaihi dakhala jannah. Antum cinta tuh. Pada hari itu antum cinta, meninggal dunia wafat, insyaallah husnul khotimah. Makanya kita di sini ini bukan sekedar duduk ya. Tapi insyaallah kita akan dapat oleh-oleh. Amin. Oleh-oleh barokah, oleh-oleh rahmat, syafaat, keselamatan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad katakan, man jara aliman bakana majarani wa man safa aliman bakana safani wa man jalasa aliman bakana safani wa man jalasa aliman
Wah, makanya jalasani wa majalasi bidunya ajratuhum yaumil qiyamah katanya. Siapa orang yang hadir katanya, mendatangi, mengunjungi, mensinggahi para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para guru-guru, terutama para kiainya, ustadznya, alim ulamanya, gurunya yang punya sanad nih, insya Allah selamat dunia akhirat. Sama saja mereka mendatangiku Habibuna Muhammadir Rasulullah katanya. Dan siapa yang bersafa'ah katanya, berselaman dengan para alim ulama, dengan para habaib, para kiai, para asatid, para masaik, para guru-guru yang berakidah sama, ahli sunnah jamaah, yang sambung menyambung sanadnya kepada Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, mereka sama aja bersafa'ah, berselaman dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kalangan kita punya keluarga ataupun di luar sono, kalangan umat Islam yang belum pernah selamat sama para habaib, sayang, ataupun belum bersalaman sama kiai para alim ulama, saya sayangin. Kalau misalnya kiainya, ulamanya ada yang berselaman dengan kepada min ahutnya keluarga Nabi, itu berarti kiainya, ulamanya punya sanad. Tapi kalau kiainya, para alim ulamanya, para ustadznya yang tidak pernah selaman sama min ahlu keluarga Nabi, berarti tidak punya sanad. Jadi akhiratnya kebingungan juga. Nah, inilah kita bersafa'ah, berselaman sama para alim ulama, sama para habaib, para keluarga Nabi, cucunya Nabi, sama para aulia Allah dan orang-orang soleh bin solihin. Sama saja antum berselamat dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang duduk katanya, menjalasa aliman fakana menjalasani wa menjalasini fi dunya ajratuhum yaumil qiyamah. Kita duduk bareng-bareng dengan para alim ulama, dengan para kiai, para asatid, para masaik, para habaib, para guru-guru. Bersama para alim ulama duduknya bareng-bareng. Sama saja mereka duduk bersamaku Habibuna Muhammad Rasulullah SAW. Dan siapa di dunianya duduk bareng-bareng dengan para alim ulama, dengan para habaib, para min ahlubek keluarga Nabi, para aulia Allah dan orang-orang solihin, nanti di akhiratnya akan kedudukan bersamaku Nabi Muhammad. Selamanya kita bertatap mukanya kita, duduknya kita abadi gak nih sampai akhir hayatnya meninggal dunia. Sekarang saya udah dihalalkan untuk duduk di majelisnya maulid, di majelisnya ratib, di maslawat. Menjelang tua masa depan, waktu masih panjang umur, masih juga duduk di majelisnya maulid ratib, masih abadi, Bib. Berarti orang tersebut akan dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Bila mana besok, hari besoknya, ketemu minggu besoknya, bulan besoknya, tahun besoknya, udah luntur kita, udah ogah lagi duduk dengan para alim ulama, udah ogah lagi duduk dengan para habaib, udah gak mau lagi duduk dengan para masaik, para guru-guru, gak mau duduk lagi dengan orang-orang soleh, gak mau hadir lagi dengan para wali-wali Allah dan orang soleh. Nah, ini orang tersebut nih udah mulai akan ditutup rahmatnya Allah, syafaatnya Allah. Makanya inilah antum yang udah hadir di tengah-tengah majlis, mulut kita dibasahi memuji asma Allah dan asma Nabi, mulut kita dibasahi memuji-muji, baca selawat kepada kanjeng Rasulullah Habibur Muhammad. Mudah-mudahan mulut kita ini selalu dihalalkan berselawat kepada Nabi Muhammad di majlis maulid Nabi. Kita selalu dihalalkan untuk membacakan rawam qiraatul haddad di majlis ratibul haddad. Mudah-mudahan, karena hidayah ini nggak sembarangan. Allah kalau udah memberikan taufik hidayah, orang itu akan selamat dunia akhirat. Walaupun itu tukang mabok, walaupun itu tukang mabok, dia datang kemari dapat hidayah, cinta, besoknya istiad meninggal dunia, insya Allah ke surga tuh orang. Amin. Tapi sekarang dapat hidayah, besok mabok lagi, berarti belum dapat hidayah berarti. Jadi hidayah ini sekarang tobat, besok mati misalnya, insya Allah ahli surga tuh. Tuh, seperti ada orang di pasar sepak, nggak sebutin orang tuanya ya, badan tatoan semuanya. Mantan apa? Mantan strop homer, memabukkan. Mantan main gaplay juga, bajunya kayak batik, anaknya ngaji di Gubal Haddad. Beb, saya minta doanya Beb, kasih air di aku. Minta doanya buat apa? Buat orang tua saya, di bapak saya lagi ngapan Beb katanya. Terus minta apa? Minta biar panjang umur, sehat walafiat. Umurnya udah berapa umurnya? Umurnya 78 tahun. Berarti udah bonus benar-benar nih. Kalau Rasulullah SAW katakan, umat Islam umruhu sitin wasabin, umatku Islam minimal umurnya 60-70, 70-60, 70 lebih, ya bonus sudah.
Jarang-jarang 80, 90, 100, 200, 200, 300 umurnya. Nah ini 78 tahun. Terus empok ini mau minta apa? Biar sehat panjang umur katanya. Ya udah insya Allah sehat kok, ya mudah-mudahan gitu. Lagi kapan? Berarti kan tinggal nunggu istri dia meninggal. Ya udah kalau sehat panjang umur ya, kok bawa ke Gumbal Hadap biar talim ngaji. Udah pernah gak ke majelis? Belum pernah, Bib. Ajak, rangkul, bisikin aja. Ya tiba-tiba dikasih air doa ya, begitu kasih air doa sembuh sehat. Ngaji waktu malam Jumat. Pertama dia datang dulu, nggak ngaji dulu, datang. Wah ini datang juga kok, ini kali yang mau meninggal kan bilang. Udah nggak pengapan. Udah sehat ngomong. Bib, ini Bib orang tua saya dikasih air, alhamdulillah sehat lagi, panjang umur lagi. Rupanya malaikatnya pas dikasih air latih kali mundur lagi kali ya. Waduh, udah mau mati, kasih mundur lagi. Bib, saya mau taubat Bib katanya. Mau taubat saya Bib, dia tahu ya. Anak panggilnya Kong aja ya Kong. Mau taubat bagus Kong. Dibuka sama dia kancingnya. Begitu dibuka kancingnya, gambar kupu-kupu. Iya, gambar macam-macam di sini di badannya semuanya. Waduh, ini gimana Bib kalau begini katanya. Tapi kalau Kong udah mau taubat ya ahlan wasalan, gak usah dipakai gosokan lagi, udah bismillah. Kong ngaji ya malam Jumat kemarin, iya Bib. Ngaji 1 malam Jumat, 2 malam Jumat, 3 malam Jumat, 4 malam Jumat udah nggak ada tuh. Nggak ada lihat lagi di depan mata anak, udah nggak ada lagi. Mana sih Kong nih? Bilang. Tapi anaknya masih ngaji, alhamdulillah. Mana sih Kong nih? Udah nggak ada kabar. 1 hari, 2 hari, 3 hari, dapat seminggu, 2 minggu datanglah keluarganya orang tuanya. Nih, kok gimana orang tua Engkong? Bib, orang tua saya udah meninggal dunia, bagus Bib katanya. Yang mandi juga senang, lihat mukanya senang, pantas saja di pas terakhir mau meninggal dunia ngaji di Gumbal Hadap tuh seperti itu. Makanya kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang seperti ini berbuat ini lu neraka tidak. Nah tobatnya kepada yang punya sanad tuh. Makanya kalau tobatnya kepada paham-paham di luar relnya Nabi Muhammad ini repot nantinya. Kena rambu-rambu lagi, rambu-rambu gua udah merah lagi dah. Kenapa Beb? Ya ini dah, mau nggak mau kalau orang yang tidak punya sanad mereka tidak mau yang namanya tawasul. Paham gak antum? Orang yang tidak punya sanad hubungan dengan pewaris Nabi Muhammad, yang tidak punya sanad hubungan dengan para aulia Allah dan orang soleh, mereka akan anti manakipan, akan anti ratibul haddad. Bahkan mulutnya keluarkan beracun. Selawat Nabi bid'ah, maulid Nabi bid'ah, antum jarak ke makamnya wali Allah bid'ah, syirik, musyrik. Ini yang berbahaya tuh. Nah ini antum jangan sampai mendekati orang-orang tersebut. Walaupun mereka punya ilmunya segambreng, ibadahnya segambreng, amalan segambreng, hatta ilmu ibadah amalnya setinggi langit, tapi kalau mereka tidak ada sandaran dengan hamba-hamba pilihan Allah, kasih Allah Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, maka ilmu ibadah amalnya la tuqbal alias mardud, akan ditolak sama Allah Ta'ala. Auzubillah min Makanya zalik. antum inilah yang sudah mengenal kepada min ahlul bait keluarga Nabi, mengenal kepada para wali Allah, mengenal dengan orang-orang soleh. Nah tinggal antum suntikin keluarga besar antum biar kenal sama Nabi. Jangan di dunianya udah gak kenal sama Nabi saya Beb, udah gak kenal sama ahlul bait sahabat Nabi Beb, udah gak kenal sama para suhada, gak kenal lagi sama ahlul bait keluarga Nabi, gak kenal lagi sama cucunya Nabi, gak kenal lagi sama orang soleh, gak kenal lagi sama wali-wali Allah. Matinya ke surga atau neraka nih? Hah? Neraka pasti. Wala kenal Nabi, wala kenal pewaris Nabi, wala kenal wali Allah dan orang soleh. Nyebur dah di sungai api neraka nantinya, na'udzubillah summa na'udzubillah min Zalik. Tapi kalau misalnya kenal dengan hamba-hamba pilihan Allah, kekasih Allah, insya Allah kita bisa nyelonong boy menuju di jalan siratal mustaqim ya. Selamat nantinya antum. Kita kenal sama staf-stafnya presiden, sama orang dalamnya, insya Allah kita bisa masuk istana presiden. Tapi kalau nggak kenal sama staf-stafnya presiden, nggak bisa masuk. Walaupun apa? Walaupun kita rakyat Indonesia, walaupun antum RT, walaupun antum RW, antum wali kota ataupun antum gubernur misalnya, ya nggak bisa masuk juga kalau nggak ada staf yang dalam ataupun kalau nggak ada memo, surat menyurat, nggak bisa masuk juga. Dengan adanya surat, dengan adanya memo, kenalnya sama orang dalam, tinggal calling doang dah. Wih, Franky, bukain pintu gerbang nih, gue di depan nih, masuk. Oh ya Her dah, tinggal penjaganya si Toing ataupun si Ucup, Cuk, bukain tuh Cuk. Kenapa? Si Toeng mau masuk tuh orang gua tuh. Siap, Pak Franky, komandan siap, bukain tuh bisa masuk. Makanya inilah kita harus kenal daripada hamba-hamba pilihan Allah, kekasih Allah Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang-orang soleh solihin. Nih kita punya anak yang barusan kita hakikat, itu ada amanat.
Amanat Nabi Muhammad, kullu muridin yulad alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan adalah fitrah, bersih katanya. Mau dia orang Buddha, bapak ibunya, orang Kristen, Katolik, Protestan, anak yang dilahirkan fitrah bersih. Kelepak-kelepak meninggal dunia nih, bapak emaknya Kristen, bapak emaknya Buddha, bapak emaknya Hindu, Katolik, Protestan. Anaknya masih belum balik, matinya ke surga neraka? Surga. Hebat ya, Allah Rahman Rahim. Allah ini pengasih dan penyayang. Pengasih dikasih semua sama Allah Ta'ala. Orang Kristen, Buddha, Katolik, Protestan dikasih sama Allah Ta'ala. Tapi penyayang ila wahid pilihan. Nah, semuanya disayang sama Allah Ta'ala. Penyayang ini menyangkut urusan akhirat nantinya tuh. Nah, ke surga matinya. Tapi kalau udah punya akal balik, sehat, mereka tetap akan harus kewajiban kita, terutama orang Islam tuh. Makanya kita orang Islam kalau udah balik ada kewajiban. Makanya Nabi Muhammad menitipkan kepada kita semuanya yang punya anak bayi menjelang gede, ganti tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Apa bib amanatnya Nabi Muhammad? Adibu oladukum ala salasa isol katanya. Didiklah anak-anakmu daripada 3 perkara. Yang pertama adibu oladukum hubbu nabiyukum katanya. Didiklah anak-anakmu daripada cinta kepada Habibuna Muhammad. Kenapa kita harus cinta sama Nabi Muhammad? Karena kalau cinta sama Nabi Muhammad, segala-galanya akan selamat dunia akhirat. Siapa bib segala-galanya? Orang tuanya, bapaknya, encang cing babe, selamat. Yang penting tidak ada buhut alias kebencian. Dan kasih Allah Nabi nggak benci. Sama para wali Allah dan orang soleh nggak benci. Nyangkut nih si Otong nih nyempil di majlis maulid. Misalnya ente Otong namanya, keluarganya nggak ada yang benci. Selamat berkatnya si Otong tuh. Bayangin. Iya berkatnya si Otong jadi selamat. Dia bisa nuntun daripada kedua orang tuanya. Tapi kalau buhut terlepas daripada rahmat dan syafaat dan surganya Allah Ta'ala. Tuh, makanya kita nih harus tahu, harus kenali dulu cinta kita dengan Habibuna Muhammad. Habib Muhammad ini segala-galanya. La yuminu ahdakum hatta yakuna ahaba min waladihi haywan nas hasmain. Seseorang tidak akan dikatakan beriman kepada Allah Ta'ala sebelum aku dicintai melebihi daripada orang tuanya, keluarganya maupun seluruh manusia. Jadi kalau kita mencintai Nabi Muhammad, mencakup semuanya. Seperti sahabat Nabi Sayyidina Amr, di mana beliau ingin bunuh kedua orang tuanya, dikorbankan, bercucuran air mata Sayyidina Amr karena beliau kecintaannya melebihi daripada kedua orang tuanya. Belum masuk ke surganya Allah Ta'ala, Sayyidina Amr sahabat Nabi, beliau sudah jepitnya, bekiatnya daripada orang tuanya, kedua orang tuanya, udah duluan ke surganya Allah Ta'ala. Subhanallah. Begitupun Bilal bin Rabah yang mendarah daging kecintaannya sama Nabi Muhammad. Makanya antum ini biar mendarah daging, biar kuat kita, biar punya paspor, biar punya ijazah. Kalau udah punya paspor, visa, ijazah, insya Allah kita bisa melanjutkan SD ke SMP, punya ijazah lagi beb, SMP bisa melanjutin ke SMA. Nah kita kalau nggak punya ijazah SD bisa nggak ke SMP? Nggak punya ijazah SMP bisa nggak SMA? Nggak punya ijazah SMA bisa nggak kuliah? Nggak bisa. Modal ijazah SD, SMP, baru kuliah, menyelesaikan SMA punya ijazah, melanjutkan lagi kuliah. Insya Allah atau bergelar sarjana. Tapi urusan dunia, wah saya titel sarjana hukum beb, saya dokter beb. Ini urusan dunia, bisa nggak ke surga? Nggak bisa. Yang bisa ke surganya Allah Ta'ala adalah ridhonya Allah dan syafaat Nabi Muhammad. Allah akan ridho kepada hambanya kalau dia dapat syafaat Nabi Muhammad. Allah akan ridho kepada hambanya kalau dia dapat syafaatnya para wali Allah. Allah akan ridho kepada dia kalau dia dapat syafaatnya orang-orang soleh. Allah akan ridho. Tuh, kalau antum tidak akan syafaat, tidak dapat ijazah syafaat Nabi Muhammad, tidak dapat ijazah syafaatnya para wali Allah dan orang-orang soleh minal sholihin, maka akan ditutup rahmatnya syafaat. Yang ada apa beb? Rambu-rambu nantinya. Merah, kuning, kuning, merah, merah, kuning, kuning, merah. Hijaunya udah nggak ada, tutup. Nah kalau udah rambu-rambu hijau, merah, 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 kuning, kuning, merah, kuning, merah. Antum mau ke Bogor, nyampe nggak ke Bogor kira-kira? Iya, periuk lagi, periuk lagi, periuk lagi, periuk lagi. Aku motong jalan lah, lewat mana misalnya? Lewat jalan tikus ya, yang nggak ada lampu merahnya. Tetap aja ketemunya lampu merah lagi ya. Tuh, jalan raya Bogor, lampunya merah lagi. Tetap aja kuning lagi, merah lagi, merah lagi. Jalan tikus lagi, merah lagi, kuning lagi, kuning lagi. Misalnya naik getek pakai ini nih, pakai apa? Pakai ini. Yang ada kepentok nantinya kena jembatan, kepala kita benjol, jebret. Nah,
Seperti itu, makanya kita ini jangan sampai melewati rambu-rambu antara merah dan kuning, kuning dan merah. Rambu-rambu kita biar hijau semuanya. Makanya orang zaman sekarang ini tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal apa, Beb? Tidak kenal Nabi. Sama wali Allah tidak kenal, sama orang-orang soleh tidak kenal, sama ulama-ulama perwaris Nabi Muhammad gak kenal. Oh, ulama pakaian seperti ini, bukan juga, hati-hati. Ada juga ulama-ulama su yang di luar rel Nabi Muhammad, yang di luar relnya perwaris Nabi Muhammad. Hati-hati juga. Maka kita wajib orang Islam mengenal Nabi, mengenal perwaris Nabi, mengenal para aulia Allah dan orang soleh. Kenapa kita wajib? Karena beliau ini adalah juru selamatnya umat Islam dunia dan akhirat. Kalau orang mengenal dengan hamba-hamba pilihan Allah Nabi, mengenal dengan hamba-hamba pilihan Allah perwaris Nabi, para aulia Allah dan orang-orang solihin di dunianya, sampai antum punya tersimpan hati antum, punya ikatan hati antum bercinta dengan Nabi, perwaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, al-mahabbah, cinta dengan kekasih Allah Ta'ala, kita remaja meninggal dunia. Begitu melek, yang antum lihat itu bukannya kuburan lagi nanti. Yang antum lihat ini bukannya rambu-rambu antara kuning dan merah. Yang antum lihat lagi bukannya gelap gulita sempitan sendirian. Apa yang lihat? Adalah surganya Allah Ta'ala. Ini nikmatnya ya. Makanya antum ini punya keluarga besar, kita kenalkan keluarga besar kita untuk mencintai Nabi Muhammad, untuk mencintai min ahlul bait keluarga Nabi. Yang kedua, adibu waladukum hubbu min ahlul bait Nabi Muhammad. Didiklah anak-anakmu untuk cinta dengan keluarga Nabi. Yang ketiga, adibu waladukum qiraatul Quran. Didiklah anak-anakmu untuk baca Al-Quranul Karim. Fa inna amal Quran bidalahu yadiladiluhu ma'ambiya wa asbiya. Siapa orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim, maka orang tersebut akan dapat naungan dari Allah Ta'ala dan akan dikumpulkan dengan kekasih Allah Ta'ala, Nabi dan para aulia Allah dan orang soleh. Nah, orang yang mengamalkan Al-Quran bukan sekedar dia baca dari alif lam mim sampai qul a'udzu birabbin nas, alif lam mim sampai qul a'udzu birabbin nas, tidak, tapi mengkaji mentafsirkan Quran. Kalau udah mengkaji mentafsirkan Quran, kita uji kebenaran Quran. Di situ ada hamba-hamba pilihan Allah yang wajib kita cintai. Di situ ada hamba-hamba pilihan Allah yang wajib kita ikutin. Di situ ada hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala yang wajib kita pegang, cintain, ikuti, pegang terus. Untuk apa Beb kita ikutin, kita cintain, kita pegang terus? Masa depan antum biar punya backingan nanti. Apa Beb? Menjelang kematian akhirat. Oh iya Beb, saya udah punya backingan Habib Hasan bin Muhammad Haddad. Saya udah punya backingan Beb, Sunan Ampel Rahmatullah, Sunan Gunung Jati Sarif Hidayatullah, Sunan Sultan Hasanuddin, backingan Kanjeng Wali Songo, Habib Ali Kuitang, Habib Amal Haddad Kuncung. Makanya orang-orang yang suka jarak-jarak sama kamu wali Ta'ala itu, nanti mereka di akhirat diselamatkan, ditolong sama para wali Allah Ta'ala. Malaikat yang ditanya nih, orang Sindang nih. Orang Sindang ini sering ada di Maulid Nabi, sering tawasulan, baca ratib Al-Haddad di kampung sini. Itu pada hormat semua malaikatnya. Kenapa? Udah punya backingan Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sibroti. Itu maksudnya. Makanya Nabi ke alam dunia turun, para wali Allah di alam dunia turun, orang-orang soleh di alam dunia turun. Kita jauhin, beliau nggak ada rasa sedih. Kita jauhin, beliau nggak ada rasa khawatir. Yang khawatirkan oleh Nabi Muhammad, yang disedihkan oleh Nabi Muhammad, orang yang terputus perpisahannya denganku Habibuna Muhammad. Orang yang terputus perpisahan denganku para aulia Allah dan orang soleh, maka mereka akan jauh dengan rahmatnya Allah. Mereka yang terputus hubungan denganku perwaris Nabi Muhammad, maka mereka akan jauh syafaatnya Allah Ta'ala. Nah, kalau jauh syafaatnya daripada Nabi, perwaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, matinya bukan husnul khotimah, matinya su'ul khotimah yang tidak wajar tuh seperti itu. Makanya antum nih kenalkan, kita punya keluarga besar, jangan seumur hidupnya sampai menjelang kematian tidak pernah jarak ke makamnya wali Allah Ta'ala. Kita kenalkan keluarga besar kita semasa hidupnya, kita seumur hidupnya tidak pernah jarak ke makamnya aulia Allah atau orang soleh, ataupun tidak kenal kasih Allah Ta'ala. Nanti meninggal dunia di alam yang abadi, di alam yang baqo, di alam yang abadi selama-lamanya.